Madiun adalah kota kecil penghubung Surabaya, Yogyakarta. Madiun juga menjadi pusat perkembangan pencaksilat di Indonesia yang terkenal memiliki banyak julukan. Baru-baru ini, Madiun memiliki julukan Kota Pendekar. Karena Madiun memiliki 14 perguruan pencaksilat yang pernah menyatakan deklarasi damai pada 30 Agustus 2019. Atas dasar itulah kami mengangkat kisah asal-usul nama kota Madiun. Berikut ulasannya. Nama Madiun sendiri baru dikenal pada kerajaan Demak Bintoro. Saat itu rakyat banyak yang melarikan diri dari wilayah Majapahit karena kesemrawutan politik dan sosial di dalamnya. Lalu mereka mengungsi ke wilayah kerajaan Demak yang aman, makmur, dan sentosa. Untuk menampung mereka, kerajaan Demak membukakan sebuah hutan di lereng Gunung Wilis yang dipimpin oleh Panembahan Ronggo Jumeno atau Pangeran Timur. Untuk mendirikan desa yang baru, dalam prosesnya ternyata banyak sekali gangguan-gangguan dari makhluk halus. Hantu yang di dalam hutan tersebut, yakni selalu berayun-ayun, yang di dalam bahasa Jawa disebut Medi Ayun-Ayun. Dengan sebuah senjata keris buatan Empu Umyang, Panembahan Ronggo Jumeno berhasil mengusir para hantu tersebut dengan memberi nama desa tersebut sebagai Wonoasri, yang artinya hutan yang damai. Sedangkan senjata keris yang berhasil mengalahkan hantu tersebut dijuluki sebagai keris Tundung Medi Ayun. Lambat laun disebut dengan Tundung Madiun. Tundung adalah artinya mengusir atau pengusir. Perubahan nama Wonoasri menjadi Madiun. Sultan Trenggono adalah Sultan Demak ketiga, sekaligus juga yang terakhir. Beliau mangkat pada tahun 1546 Masehi di medan perang dalam usahanya menaklukkan daerah Pasuruan di Jawa Timur. Peristiwa tersebut membawa akibat timbulnya perang saudara antar keturunan daerah Demak untuk merebutkan tahta kerajaan. Sultan Prawata, putra sulung dari Sultan Trenggono, gugur dalam merebutkan tahta itu. Tinggallah Pangeran Hadiri dan Pangeran Adiwijaya. Keduanya sama-sama menantu dari Sultan Trenggono. Yang keluar sebagai pemenangnya adalah Pangeran Adiwijaya. Atas restu Sunan Kudus, Pangeran Adiwijaya ditetapkan sebagai sultan dan menetapkan Pajang sebagai pusat kerajaan. Bersamaan dengan penobatan Sultan Adiwijaya, dilantik pula adik ipar sultan, yaitu putra bungsu Sultan Trenggono yang bernama Pangeran Timur sebagai Bupati Wonoasri. Setelah Pangeran Adiwijaya mangkat, karena usianya yang sudah tua, pusat pemerintahan berpindah ke Kerajaan Mataram yang didirikan oleh Danang Sutawijoyo, atau yang lebih populer disebut dengan Panembahan Senopati. Ia adalah putra sulung dari Pangeran Adiwijaya. Konon, Panembahan Senopati berwajah tampan, kemauannya keras, dan pandai dalam berperang. Sebagai seorang raja besar, Panembahan Senopati bercita-cita hendak menaklukkan para bupati di seluruh tanah Jawa, tentunya di bawah Panji-Panji Mataram. Wilayah Wonoasri saat itu dipimpin oleh Pangeran Timur. Lalu Pangeran Timur menolak tunduk pada Mataram. Mereka mengubah nama Wonoasri menjadi Purbaya. Lalu ia memerintahkan dengan adil dan bijaksana, rakyatnya aman dan makmur. Lalu ia disenangi oleh para bupati di Jawa Timur. Beberapa bupati yang bersekutu dengan Pangeran Timur di Purabaya yang tidak tunduk pada kekuasaan Mataram adalah Surabaya, Ponorogo, Pasuruan, Kediri, Kedu,
Brebek, Pakis, Kertosono, Ngerowo atau Tulung Agung, Blitar, Trenggalek, Tulung atau Caruban, dan Jogorogo. Panembahan Senopati pernah menyerang Purbaya 2 kali, namun sayangnya gagal. Dalam penyerangan yang ketiga, Panembahan Senopati mengambil langkah-langkah yang menyangkut siasat dan strategi di medan pertempuran. Para prajurit dibekali dengan kemampuan dan keterampilan dalam mempergunakan senjata seperti keris, pedang, tombak, dan panah, dan ketangkasan menunggang kuda serta pengendalian kuda. Pasukan Panembahan Senopati dibagi menjadi 2 pasukan inti dan pasukan kelas 2. Untuk guna mengecoh lawan, pasukan kelas 2 dilengkapi dengan segala atribut kebesaran seperti genderang, panji, dan umbul-umbul. Pasukan ini tugasnya untuk mengepung Purabaya dan datang dari arah yang berlawanan. Dalam penyerangan yang dijalankan oleh Panembahan Senopati yang dibantu oleh 2 orang penasihat ahli perang, yaitu Ki Juru Mertani dan Ki Panjawi. Siasat pertama yang dijalankan oleh Panembahan Senopati adalah mengutus seorang istri atau selirnya yang amat dikasihinya untuk berpura-pura tunduk pada pemerintahan Pangeran Timur di Purabaya. Tentulah Pangeran Timur bergirang hati. Diterimanya tanda tunduk dari Mataram. Melihat peristiwa itu, beberapa bupati yang menjadi sekutu Purabaya lengkap dengan prajuritnya yang telah lama bersiaga di Purabaya mulai pulang ke daerah masing-masing. Kabupaten Purabaya dinyatakan dalam keadaan aman dan tenang oleh Pangeran Timur. Dalam suasana seperti itu, prajurit sandi atau para telik sandi Mataram segera menghadap ke Panembahan Senopati di Mataram. Akhirnya dengan pertimbangan yang matang, Panembahan Senopati memimpin prajurit Mataram untuk menyerang Kabupaten Purabaya dari berbagai arah. Mendapat serangan tiba-tiba dari Mataram, Raden Ayuretno Jumilah segera mengangkat senjata guna memimpin para prajurit Purabaya untuk melawan prajurit Mataram. Ia masih putri Pangeran Timur. Purabaya yang telah ditinggalkan oleh para sekutunya menghadapi serbuan Panembahan Senopati dipertahankan sepenuhnya oleh pasukan sendiri. Itu pun yang mereka lawan adalah pasukan kelas 2. Tanpa mendapatkan perlawanan yang berarti, pasukan inti Mataram segera menyerbu ke pusat pertahanan terakhir yang berada di kompleks Istana Kabupaten Purabaya. Pasukan pertama bertugas melindungi keluarga dan istana. Mereka bertempur dengan gagah berani melawan pasukan inti Mataram. Pertempuran yang sangat sengit itu terjadi di sekitar Sendang dalam komplek istana. Kadipaten Purabaya akhirnya runtuh pada tahun 1590 Masehi. Untuk mengenang peristiwa itu, Panembahan Senopati mengubah nama Purbaya menjadi Madiun, sesuai dengan nama senjata yang dirampas dari Purabaya, yaitu keris Tundung Madiun. Perang besar itu berakhir pada hari Jumat Legi, tanggal 16 November tahun 1590 Masehi, sekaligus ditandai sebagai pergantian nama Purabaya menjadi Madiun.